Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Di mana ada kesuksesan dan keberhasilan, di situ pasti ada kegagalan. Di mana ada keuntungan, di situ pasti ada kerugian. Begitu juga yang akan dialami oleh seorang peternak, khususnya adalah peternak entok. Karena saya juga pernah mengalami kegagalan, yaitu 5 tahun yang lalu, teman-teman dan sahabat semua. Nah, jadi berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca salah satu komentar dari sahabat kita ya, yang mengeluhkan tentang kerugian yang selalu dialami dalam peternak entoknya di rumah ya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan saya, jika kita lebih dari 3 atau 4 kali mengalami kerugian, pertanyaan saya cukup satu dan sangat sederhana. Apakah teman-teman sudah melakukan cara beternak entoknya dengan benar? Hanya itu saja pertanyaan saya. Ya, maaf, bukan berarti saya tidak pernah gagal. Justru karena saya pernah gagal sehingga saya bisa komentar, sehingga saya bisa menjelaskan tentang beberapa hal yang bisa menyebabkan kita menjadi rugi dan pada akhirnya gagal. 5 tahun yang lalu saya sempat mengalami kerugian yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Tetapi kerugian yang pernah saya alami atau kegagalan yang pernah saya alami itu saya jadikan sebagai cambuk yang sangat luar biasa. Saya jadikan sebagai pengalaman yang berharga untuk menuju kemudian bangkit kembali. Ya, jadi kalau menggunakan cara satu kok kita masih gagal, kita menggunakan cara dua. Ya, kalau menggunakan cara dua tetap gagal, maka jangan putus sampai di situ. Masih ada cara ketiga. Ya teman-teman. Ya, nah, kemudian ya timbul pertanyaan kembali, bagaimanakah cara beternak entok yang benar? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena banyak peternak ya sama-sama beternak, tetapi perbedaannya hanya mereka beternak entok dengan tidak benar ya, dan ada juga yang beternak entok dengan benar. Nah, perbedaan antara yang beternak dengan benar dan yang tidak benar tentu saja ada pada hasil yang diperoleh atau hasil yang didapatkan. Begitu teman-teman dan sahabat semua. Nah, karena ini berkaitan dengan kegagalan atau kerugian yang dialami oleh banyak pemula peternak ya, sehingga kita akan membahas tentang cara beternak entok yang tidak perlu untuk kita tiru ya. Jadi perihal perawatan itu kalau menurut saya prioritas, sangat prioritas. Kalau masalah makanan entok itu banyak sekali ya, gampang, menurut saya gampang. Tapi perawatan itu yang saya prioritaskan ya, karena entok-entok bisa sehat adalah dari perawatan ya. Kalau makanan banyak yang membuat entok itu bisa bertelur cepat besar itu banyak. Tapi kalau perawatannya tidak maksimal, meskipun kita berikan pakan-pakan yang super, itu hanya akan sia-sia. Nah, seperti ini teman-teman dan sahabat semua. Kita kasih contoh ya. Seperti yang kita lihat tadi, air minum yang ada di kandang entok saya, di tempat air minum kandang entok saya ini selalu jernih setiap pagi. Ya. Setiap pagi selalu jernih seperti ini, bersih. Itu tandanya saya disiplin di dalam pemberian atau penggantian air minum. Ya. Nah, tapi banyak contoh yang saya dapatkan ya, mereka banyak sekali yang tidak disiplin untuk mengganti air minum yang ada di kandang entoknya. Padahal itu fatal sekali akibatnya teman-teman dan sahabat semua. Kalau teman-teman tahu ya, fatal akibatnya. Kenapa? Tempat air minum yang kita sediakan di kandang entok kita ya teman-teman, itu sebetulnya dimanfaatkan oleh entok tidak hanya untuk minum ya, tetapi juga untuk membuang sisa makanan yang ada di mulut mereka ya. Silakan diperhatikan. Sehabis mereka
makan pasti mereka minum. Ya, habis makan pasti minum, habis makan pasti minum. Nah, sebetulnya kenapa mereka selalu begitu? Karena selain mereka minum, mereka juga akan membuang sisa makanan yang ada pada mulut mereka. Ya, teman-teman. Makanya jangan heran kalau kita kita akan mengganti air minumnya, maka di tempat minum itu pasti akan ada sisa makanan mereka. Yang manakala atau ketika kita selalu membiarkannya, maka itu akan menjadi kumpulan-kumpulan bakteri yang sangat luar biasa, bakteri jahat yang akan membuat entok kita menjadi sakit. Kalau sudah sakit, maka siapa yang rugi? Pasti kita yang akan rugi. Karena entok sakit itu tidak bisa memproduksi telur dengan baik, itu untuk indukannya, ya. Dan kemungkinan terburuk adalah mati. Kalau entok kita bermatian, ya pasti kita sendiri yang akan rugi. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman dan sahabat semua. Kita belajar bersama. Kita di sini tidak ada guru. Sekali lagi tidak ada guru. Ya. Nah, kita akan lihat ya beberapa keterangan di kandang entok nomor 2 saya. Ya, ada yang baru proses bertelur, ada yang sudah menetas, ya teman-teman. Nah, kemudian berbicara tentang tempat bertelur. Ya, yang salah adalah pokoknya jangan sampai dicontoh ya. Yang saya sampaikan ini yang salah ini jangan sampai dicontoh. Banyak kejadian teman-teman kita menaruh atau meletakkan petarangan itu di dekat atau di tempat-tempat yang lembab, ya. Yang akan mengakibatkan telur-telur itu justru malah tidak akan atau pasti gagal menetas. Nah, kalau telur-telur yang sudah diproduksi oleh entok ini dengan susah payah, ya, mereka tidak berhasil menetas, tentu saja kita yang menjadi rugi teman-teman, ya, karena kita selalu ngasih makan setiap hari supaya mereka bertelur. Tapi begitu mereka berhasil memproduksi banyak telur, ya, finishnya ke penetasan. Nah, ternyata mereka tidak berhasil menetas dengan sempurna, yang diakibatkan karena kesalahan kita sendiri, yaitu meletakkan tempat petarangan di lokasi yang lembab. Lokasi yang lembab itu tidak bisa dijadikan sebagai tempat petarangan. Karena suhu yang akan mereka butuhkan itu tidak terpenuhi, sehingga telur dalam keadaan selalu lembab. Maka itu yang menjadi salah satu pemicu penyebab terjadinya telur gagal menetas. Ya teman-teman, nah perhatikan. Nah kemudian untuk pembesaran setelah entok itu menetas, tentu saja akan kita kita pisahkan dari indukannya. Bagaimana cara merawatnya dari usia 0 atau 1 hari sampai kepada melewati masa-masa kritis, yaitu 1,5 bulan, ya, yang mana mereka betul-betul membutuhkan perawatan yang ekstra, ya, untuk melewati masa-masa kritis ini. Bisa dipastikan ketika kita sudah berhasil melewati masa kritis, yaitu 1 hari sampai kepada 1,5 bulan, kemungkinan besar anak-anak entok yang kita besarkan itu pasti hidup dengan baik, ya teman-teman. Maka jangan heran dari banyaknya peternak atau apalagi pemula, yaitu selalu gagal merawat DOD entoknya atau anakan entoknya, ya karena perawatannya belum paham, ya. Sebetulnya untuk merawat anak entok ini teman-teman dan sahabat semua, kita jangan sampai salah kasih makan. Jadi jenis pakannya harus tepat dan kemudian perawatannya harus disiplin, ya. Anak entok ini seperti yang sudah saya katakan tadi, ini rawan dalam kondisi boleh dikatakan masa-masa kritis. Itu harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Nah, intinya untuk merawat anak entok ini jangan sampai telat makan dan telat minum, maka anak entok ini akan tumbuh kembang dengan baik. Nah, kebanyakan dari peternak pemula selalu meremehkan tentang makan dan minumnya. Air minum sudah kosong tidak diganti. Jangan ditiru ya teman-teman cara peternak seperti itu, ya, jangan ditiru. Karena fakta membuktikan saya pernah melakukan eksperimen seperti itu, asal-asalan dalam memberikan minum dan makan, dan hasilnya saya rugi besar karena anak-anak entok itu bermatian. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.